Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Nur Cahyo, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan kelompok saya, yaitu kelompok 134 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Pada video sebelumnya, menjelaskan mengenai pencatatan UMKM Go Digital. Nah, pada video kali ini juga masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu bertemakan UMKM Go Digital. Hanya saja, untuk fokus pembahasannya pada video kali ini itu mengenai pemasaran digital. Nah, kenapa kok dari video sebelumnya, video sekarang harus selalu go digital? Karena dewasa ini tuh teknologi itu sudah sangat berkembang ya, di mana para pelaku usaha juga harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Jikalau para pelaku usaha tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, maka dapat beresiko akan kalah saing. Nah, ini kalah saingnya itu dengan pelaku usaha juga, tapi pelaku usaha yang menang ini tentunya dia yang berhasil untuk memanfaatkan teknologi digital. Mengapa hal ini menjadi penting? Ini semua dikarenakan arus globalisasi yang sangat cepat. Jika kita harus beradaptasi, kita harus memanfaatkan apa yang bisa kita miliki ini, seperti smartphone. Mungkin mayoritas orang sudah memiliki smartphone ya, tapi untuk memanfaatkan smartphone ini harus ke arah yang positif dan semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai nih teknologi digital seperti smartphone ini yang dapat menguasai kita, ya kan? Tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi tersebut. Karena dapat dilihat juga ya, hampir semua orang itu memiliki smartphone, tetapi tidak digunakan untuk menunjang kebutuhannya. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan sekali tentunya ya. Karena itu kita harus memperalat smartphone ini untuk menunjang kita, untuk melakukan go digital pada UMKM. Nah, oke. Pada video kali ini ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Nah, ini sudah tertera pada layar video. Yang pertama ini mengenai permasalahan UMKM. Tentunya di setiap UMKM ini memiliki permasalahan yang beragam dan banyak sekali permasalahannya ya, tergantung kondisi seperti apa yang dihadapi oleh UMKM tersebut, situasi apa yang dihadapinya gitu, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tetapi pada video kali ini saya membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas UMKM atau permasalahan yang umum terjadi pada kebanyakan pelaku usaha. Itu yang poin pertama. Kemudian pada poin kedua ini mengenai pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan hal yang sangat mendasar ya untuk dilakukan pelaku usaha. Karena pemasaran ini merupakan ujung tombak untuk menembus pasar konsumen. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin ketiga ini membahas mengenai pemasaran digital. Untuk poin ini lebih mengerucut lagi pembahasannya daripada poin kedua tadi, yang dimana poin kedua membahas pemasaran dan poin ketiga ini membahas pemasaran digital. Nah, karena dari sekian banyak jenis pemasaran, kami memilih untuk membahas yang pemasaran secara digital, karena hal ini juga sangat erat dengan topik video kali ini yang bertemakan UMKM Go Digital, dan tentunya akan sangat bermanfaat jika diaplikasikan oleh pelaku usaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian poin yang terakhir ini tata cara ya, mengenai tutorial pemasaran digital. Nah, ini poin yang cukup penting juga ya, dimana ini berhubungan dengan poin sebelumnya. Untuk poin keempat ini kami akan menjelaskan mengenai tata cara melakukan pemasaran digital yang akan dijabarkan pada akhir video ini tentunya. Nah, tentang bagaimana cara memanfaatkannya, mengenai peluang-peluang yang terjadi, dan juga tips-tips yang dapat dilakukan. Karena tidak lengkap ya rasanya jika tidak ada contoh untuk pemasaran go digital ini, hanya teori-teori tapi tidak ada praktek.
Mungkin itu kurang lengkap. Oke. Next. Nah, oke. Poin pertama ini yang seperti saya singgung di awal, ini merupakan permasalahan UMKM. Di mana tiap-tiap UMKM tentunya memiliki permasalahan sendiri-sendiri ya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Di sini saya menuliskan dua permasalahan yang di mana permasalahan ini mungkin dihadapi oleh mayoritas atau kebanyakan UMKM, yaitu sulitnya menjual produk dan penjualan menurun. Nah, ini merupakan permasalahan global. Nah, pada poin pertama ini yaitu sulit menjual produk. Nah, ini mungkin dihadapi oleh pelaku usaha yang baru saja merintis usahanya, di mana dia itu masih belum memiliki konsumen. Jadi produknya itu belum diketahui gitu, dan konsumen juga belum memiliki rasa percaya terhadap produknya. Bisa dibilang ini merupakan benar-benar baru merintis gitu. Sedangkan pada poin kedua ini yaitu penjualan menurun. Nah, kalau poin kedua ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha yang sudah menjalani usahanya beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Karena poin kedua ini merupakan permasalahan yang wajar ya, yang wajar dihadapi oleh para pelaku usaha, karena bagaimanapun pasti suatu UMKM akan mengalami turunnya pembeli, di mana yang mengakibatkan penjualan ini menurun itu ada beberapa hal ya. Salah satunya itu banyaknya pesaing. Nah, dan mungkin saja pesaing-pesaing tersebut menggunakan cara yang lebih modern daripada kita atau menggunakan strategi yang lebih bagus daripada kita. Nah, dari sini dapat diketahui dua permasalahan ini adalah permasalahan yang umum atau sering terjadi. Nah, oke. Kemudian pemasaran. Nah, untuk pemasaran ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Nah, jika sudah melakukan pemasaran ya, atau mungkin pemasarannya sudah dilakukan secara konstan, tetapi masih saja penjualan itu menurun. Nah, itu mungkin bisa lebih gencarkan lagi pemasarannya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ini alangkah baiknya saya akan membacakan mengenai deskripsi dari pemasaran sendiri. Dikutip dari Wikipedia, pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, dari sini dapat diketahui ya, pada intinya itu pemasaran ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk kita. Produk kita ini yang telah kita miliki, yang telah kita buat, itu kita tunjukkan kepada calon-calon pelanggan atau calon-calon konsumen. Karena dengan melakukan hal tersebut, para calon pembeli ini dapat mengetahui gitu. Dapat tahu, oh kita ini lagi jualan ini gitu. Dapat mengetahui produk kita. Dan tentunya saat melakukan pemasaran, kita juga harus menonjolkan gitu segala kelebihan yang dimiliki oleh produk kita gitu. Misalnya saja kita menjual sebuah tas ya. Tas ini merupakan kerajinan tangan, handmade sendiri gitu. Nah, pengrajin atau pelaku usaha yang menjual produk ini itu harus menunjukkan kelebihannya. Misalnya saja, ini desain tas ini merupakan desain yang kekinian dengan banyak sekali inovasi-inovasi. Tuh, tas ini multifungsi, anti air dan sebagainya. Itu kan misalnya ya. Seperti bahan dari tas ini merupakan bahan yang kuat, bahan yang tahan lama dan sebagainya. Di saat kita memasarkan, tentu kita menjelaskan kelebihan-kelebihan itu. Tidak mungkin kita berkata, oh ini tas ini jelek, jangan dibeli gitu. Tidak mungkin. Pasti para penjual bilang, oh ini adalah tas yang terbaik gitu. Karena disitulah kita sebagai pelaku usaha itu mencari perhatian para konsumen, mencari perhatian para pelanggan, dan mengambil hati para pelanggan agar membeli produk kita gitu.
Nah, dengan begini, permasalahan pada poin pertama pada pelaku usaha yang baru saja merintis bisnis itu dapat terselesaikan dengan cara pemasaran seperti ini, menonjolkan kelebihannya gitu ya. Tetapi mungkin ini kurang berlaku pada poin kedua ya. Di mana poin kedua ini penjualannya menurun. Nah, di saat sudah melakukan pemasaran dengan menonjolkan berbagai keunggulannya, tetapi penjualan masih tetap saja turun. Nah, lantas permasalahan pertama ini melakukan pemasaran masih belum dapat terjual, atau dapat juga kita tidak dapat melakukan pemasaran yang biasanya kita lakukan gitu. Karena mungkin mayoritas orang melakukan pemasaran dengan cara tradisional ya, entah itu dengan mulut ke mulut atau memajang barang pada toko atau pada stand yang telah disewa. Nah, sedangkan yang kita ketahui kondisi saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ya, di mana pada kondisi pandemi ini masyarakat itu enggan untuk keluar rumah mencari barang yang dibutuhkan. Karena mungkin bisa saja mereka takut tertular virus atau dengan alasan-alasan lainnya. Nah, kalau pada situasi seperti ini, komunikasi secara tradisional, mulut ke mulut itu berkurang. Karena kondisi kita itu mengharuskan menjaga jarak. Tidak mungkin kan kita teriak-teriak gitu ke orang-orang, beli-beli gitu ya. Mungkin bisa, tapi tetap kurang efektif dan menghabiskan banyak sekali tenaga. Nah, jika kita terus melakukan hal seperti ini dengan memajang barang gitu, sedangkan sekarang toko dibatasi berapa maksimal gitu, dikhawatirkan produk yang kita jual ini tidak laku, dan resiko terbesarnya akan berakibat pada gulung tikar atau bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut kan kita bisa dibilang rugi ya, sudah merintis bisnis susah-susah, menjalankan usaha untuk menghidupi keluarga atau dan sebagainya dengan beragam alasan para pelaku UMKM. Tapi bukan berarti ini merupakan sebuah titik akhir ya, di mana permasalahan ini tidak terselesaikan gitu, tidak. Karena setiap permasalahan itu selalu ada solusinya. Oke, next. Nah, ini untuk solusi di situasi terkini. Nah, ini merupakan solusi ya untuk terlebih lagi untuk menghadapi situasi saat ini, yaitu melakukan pemasaran digital. Nah, seperti yang saya kutip pada Wikipedia, pemasaran digital ini adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, pada intinya, kita itu menunjukkan produk kita, tetapi melalui media digital. Tidak menggunakan cara tradisional gitu ya, tapi kita menggunakan media-media seperti smartphone, komputer, atau media elektronik sejenisnya. Nah, dengan memanfaatkan alat seperti smartphone yang mungkin dimiliki oleh sebagian besar masyarakat ya, jadi para pelaku usaha itu tidak perlu ya repot-repot untuk memasarkan secara tradisional gitu. Dan juga banyak sekali kelebihan dari melakukan pemasaran digital. Seperti biaya yang digunakan itu tergolong terjangkau. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Karena mayoritas masyarakat sudah mempunyai smartphone, kita hanya berbekal smartphone, kuota, kita dapat melakukan pemasaran secara online gitu kan. Pemasaran dengan digital, berbasis digital. Dengan pemasaran digital ini juga pelaku usaha tidak usah repot-repot ya untuk mencari stand yang ramai, terlebih lagi kondisi seperti ini ya, dilarang berkerumun gitu. Atau kita tidak perlu mencari lokasi-lokasi yang strategis gitu. Cukup di rumah, kita sudah bisa menjangkau konsumen dengan pasar yang lebih luas. Nah, semisal kita membuka toko di rumah ya, kita ibaratkan membuka toko di rumah. Mungkin orang yang mengetahui produk kita adalah masyarakat sekitar, tetangga-tetangga sekitar, atau orang yang kebetulan lewat. Mungkin suatu bonus ya jika rumah tersebut itu berada di pinggir jalan raya gitu. Sehingga orang-orang yang berjalan menggunakan kendaraan itu dapat mengetahui tempat kita. Oh, di sini jual hijab. Oh, di sini jual gitu, yang kebetulan lewat gitu. Atau mungkin memiliki stand yang di situ udah
pusat perbelanjaan gitu, memiliki stand yang disewa untuk memajang produk yang diperdagangkan gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana jika kita tidak memiliki fasilitas tersebut. Misal rumah kita berada di gang atau perumahan yang sepi gitu, maka sulit untuk menjangkau calon-calon pembeli gitu. Tetapi dengan pemasaran digital ini, semua itu dapat terselesaikan. Nah, pemasaran digital ini tentunya membutuhkan sebuah alat ya. Nah, alatnya ini seperti yang kita ketahui ada smartphone atau komputer. Nah, di samping itu tidak hanya alat saja, tapi juga dibutuhkan suatu software atau mungkin bisa dibilang aplikasi untuk menunjangnya. Karena smartphone saja mungkin tidak cukup ya untuk melakukan pemasaran. Jadi kita harus memiliki sebuah aplikasi untuk menunjang pemasaran digital ini. Nah, ini ada Nah, ini ada aplikasi pendukungnya. Ini seperti yang tertera pada video ini ya, saya sudah mencantumkan beberapa aplikasi yang sekiranya bisa digunakan untuk melakukan pemasaran digital. Di sini ada YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Snack Video, Instagram, Bukalapak, Shopee, OLX, Lazada, JD.id, Blibli, Tokopedia, dan tentunya masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasi di luar sini. Mungkin para penonton bisa menambahkan di kolom komentar aplikasi apa saja yang belum tersebutkan atau mungkin saran aplikasi yang direkomendasikan oleh para penonton ya. Nah, tentunya ini aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat menunjang, dimana ini tentunya aplikasinya juga saya golongkan menjadi dua ya, aplikasi media sosial dan aplikasi yang memang dikhususkan untuk jual beli gitu. Di bagian kiri layar ini merupakan aplikasi-aplikasi media sosial yang sudah banyak dimiliki orang. Kalau di sebelah kanan ini merupakan aplikasi yang memang dikhususkan untuk jual beli. Nah, apa sih bedanya gitu kan? Tentu ada bedanya. Kalau aplikasi media sosial ini mungkin tujuan awal pembuatan aplikasi ini adalah untuk menjangkau atau menghubungkan kita dengan saudara kita, dengan kerabat gitu ya, yang terpisah oleh jarak. Tetapi seiring berkembangnya zaman, aplikasi ini dapat memfasilitasi untuk melakukan jual beli online. Berbeda dengan yang sebelah kanan ini, yang dimana ini aplikasi memang diciptakan untuk melakukan jual beli online. Lantas mana yang terbaik di antara keduanya gitu ya? Tentu yang terbaik itu tidak ada. Bagaimana cara kita memanfaatkannya itu adalah yang terbaik. Karena setiap jenis itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, seperti aplikasi media sosial gitu ya, memiliki kelebihan yaitu pesaingnya sedikit. Tetapi memiliki kekurangan, calon pembelinya juga sedikit karena terbatasnya orang yang memang mencari barang di sana. Mungkin orang lebih fokus untuk update status, upload foto gitu ya, daripada berjualan di aplikasi media sosial. Itu kekurangannya. Untuk aplikasi jual beli ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya pelanggannya jauh lebih banyak, para calon pembeli itu juga lebih banyak. Tetapi setiap kelebihan ada kekurangan. Dan kekurangan dari aplikasi jual beli ini yaitu pesaingnya yang sangat banyak. Kita menjual, misal kita menjual hijab gitu, pasti ada pesaing-pesaing lain yang menjual hijab, dan di situ para pembeli juga akan membandingkan harga, kualitas dan sebagainya. Nah, itulah kekurangannya. Kemudian ibarat kata seperti kita menjual buah-buahan di rumah, di depan rumah gitu ya, sama menjual buah-buahan di pasar. Nah, kalau aplikasi jual beli ini ibarat menjual buah-buahan di pasar. Di situ banyak pembeli, tapi juga banyak orang-orang lain yang menjual buah. Kalau media sosial ini ibarat menjual buah di rumah gitu. Pembelinya memang orang sekitar rumah, tapi pesaingnya cuma sedikit. Setiap ada kelebihan ada kekurangan. Nah,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ya, tutorial untuk memanfaatkan aplikasi yang dapat mendukung pemasaran digital. Nah, setelah ini seperti yang saya bicarakan tadi, kita akan lanjut mengenai tutorial bagaimana memanfaatkan aplikasi jual beli langsung, yakni aplikasi yang kita pilih itu aplikasi Shopee. Bukan berarti Shopee ini merupakan aplikasi jual beli terbaik ya, seperti kata saya tadi, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri nih, ada rekan saya yang membantu saya. Ini ada Mbak Ranti. Halo Mbak Ranti. Ya, halo. Ini Mbak Ranti nih salah satu seller di Shopee ya Kak? Iya benar. Kira-kira udah berapa lama menjadi seller di Shopee-nya? Sekitar 1 tahun. Udah berarti Juli udah ini 1 tahun udah. Iya. udah 1 tahun, udah lama banget ya itu. Udah Iya. Saya menjalani nyoba-nyoba Shopee waktu gitu. pandemi ya. Waktu pandemi Kan gitu. nganggur tuh. Nah, mungkin ini nanti Kak Ranti akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mulai dari mendaftar di Shopee hingga mungkin tips-tips untuk agar pemasaran di Shopee ini lebih maksimal lagi. Ya, saya persilakan ya Kak Ranti. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, pertama kita tuh buka aplikasi Shopee. Ini muncul di halaman utama. Baru kita klik di halaman saya. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama ada login sama daftar. Kalau udah punya akunnya, mending langsung login. Kalau masih baru, kita buat daftar dulu ya. Nah, gini caranya kita buat daftar bareng-bareng. Pertama masukkan nomor teleponnya yang aktif. Karena ini nanti ada verifikasinya. Nah, ini ada kode CAPTCHA juga. Nah, di bagian ini udah masuk ke atur password kamu. Udah masuk. Nah, ini nanti langsung ke mulai jual. Nah, di sini ada kata-kata mulai jual, ini free registrasi, kita masuk aja. Nah, ini langsung masuk ke tambahkan produk. Jadi, tambahkan produk bisa langsung diklik. Nah, di sini ada foto produk, nama produk. Oh, jadi pertama kita atur jasa kirim dulu ya. Nah, yang pertama ini jasa kirim, atur alamat toko, masukkan alamat pengiriman. Jadi bisa dari rumah, bisa dari kantor. Ini tulis aja di Jalan Mawar gitu ya. Nomor teleponnya pakai yang sama akunnya.
gunakan lokasi saat ini. Lebih cepat pakai gunakan lokasi saat ini, dan ini bisa ditandai bisa di kantor atau rumah. Ini anggap aja di kantor atau di rumah aja deh. Atur sebagai alamat toko. Nah, ini setelah diisi alamat lengkapnya, baru nanti disesuaikan sama di Maps. Kita save dulu. Nah, ini kan ada banyak. Ada Antar Aja, Si Cepat, JNT. Nah, ini diaktifkan yang paling dekat dari kantor atau rumah ya. Bisa diaktifkan atau dinonaktifkan juga aplikasi yang COD ini. Dan yang paling penting itu ada nanti itu bayarnya dari penjual. Itu dimatikan aja biar nanti ongkirnya nggak dibayar sama penjual. Nah, ini masuk ke tambahkan produk ya. Bisa ambil di galeri, bisa langsung ambil foto langsung, dan juga bisa langsung ambil di Instagram. Nanti bisa nyambung ke Instagram toko kakak ini ya, bisa langsung. Misalnya ditulis nama produknya, ini ada, misalnya nih aku kan jualan masker, jadi aku masukkan masker heel gitu ya. Terus tambahkan foto. Di sini bisa tambahkan foto dari galeri. Nah, ini misalnya. Deskripsi produk ini bisa kita isi, wajib ya diisi. Nah, untuk kategori ini juga wajib, yang ada gambar bintangnya itu wajib diisi semua. Ini kita isi random dulu. Jangan lupa juga atur berat produk karena ini menentukan ongkos kirim ya. Misalnya ini beratnya 15 gram per satuan ya. Ini kan ada pengaturan saya akan menanggung ongkos kirim, itu dimatikan aja karena itu nanti bisa mempengaruhi penghasilan kakak-kakak nanti. Diusahakan kalau isi deskripsi produk itu menghindari kontak yang di luar Shopee. Semisal kayak memasukkan nomor WA, alamat email, kayak IG gitu juga nggak bisa masuk deskripsi produk, nanti bakalan keblokir biasanya sama Shopee. Nah, sudah keisi semua. Nah, bisa ditampilkan. Nah, setelah masukkan produk yang pertama itu, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini tuh ada produk saya, tambahkan produk.
saldo penjual, penghasilan. Nah, yang penting itu kedua kita harus atur asisten penjual. Jadi masuk ke profil toko. Nah, di sini nanti kita isi foto, nama toko, dan foto tampilan yang itu semenarik mungkin. Pokoknya jangan sampai pembeli itu ragu sama toko dan atau produk yang kita jual. Nah, nama tokonya misalnya Acilo Masker ya. Nah, bisa diisi foto. Misal fotonya ini. Dan jangan lupa kasih halaman juga biar tambah menarik lagi toko-tokonya. Diusahakan fotonya itu kualitasnya paling bagus, jadi nanti nggak bakalan pecah kalau di tampilannya. Deskripsi toko ini bisa kayak nunjukin keunikan toko atau kasih alamat, tapi jangan sedetail mungkin gitu ya, untuk menarik pembeli aja biar pembelinya itu tertarik ke toko kita. Bisa semisal kayak jual masker nih, tulis aja masker termurah se-Surabaya, atau bisa jual makaroni atau jilbab murah se-Surabaya gitu bisa. Nah, ini udah semua. Nah, kita simpan. Udah disimpan, langsung keluar. Nah, kita cek dulu tampilan Shopee kita itu kayak gimana sih. Nah, ini deh udah jadi. Ini tampilannya. Kayak gini, tadi kan upload foto. Nah, ini bisa dilihat di sini. Udah. Nah, kita lanjut ke Nah, itu merupakan dasar-dasar yang harus kita lakukan waktu memulai jualan di Shopee. Nah, aku kasih contoh aja ya. Jadi, ini adalah toko Shopee aku. Nah, namanya ini Cilo Skin. Nah, jadi ini adalah toko aku. Aku tuh udah pakai banyak banget promo-promo Shopee. Nah, ini ada diskon, ini bisa dibikin waktu kita masuk ke halaman promosi saya. Nah, ini untuk mengatur profil, kita bisa bikin profil semenarik mungkin ya. Ini kita bisa ngedit dulu. Misalnya kayak di Canva, itu lebih bagus juga hasilnya. Nah, ini adalah beberapa produk yang aku jual. Nah, semisal produk yang terjual itu bisa kita lihat ini di sebelahnya bintang-bintang ini ya. Jadi seberapa aktif kamu, seberapa kamu melayani pembeli dengan baik, kayak pengirimannya itu cepat, packingnya itu nggak sampai 2 hari, itu pasti pembelinya kasih respon positif ke kamu.
Nah, kayak gini, nanti kalau ada promo-promo pasti munculnya ke halaman produknya gini. Jadi kayak ini diskon Rp100, diskon Rp100, diskon 50% gitu, semuanya bakalan muncul. Nah, gimana caranya? Nah, jadi kita balik lagi ke halaman saya ya. Ini masuk ke toko saya. Nah, di sini kan ada promo Shopee tuh. Promosi saya. Nah, ini ada voucher, ada promo toko, ada voucher ikuti toko, pakai diskon, koin penjual, promo Shopee, semuanya ada di promosi saya. Jadi, kalau mau ngadain promo toko ini promo setiap produk. Jadi, nanti kalian atur satu-satu produk mana aja yang mau kalian bikin promo. Nah, misal ini kan tadi aku nggak ngatur nih ada stoknya ada berapa. Jadi, stoknya harus ada dulu baru bisa ditambahkan ke promosi. Nah, nanti kita atur tanggalnya, kita atur mau sampai bulan berapa, misal sampai maksimal ini sampai ke bulan kedua atau ya bulan kedua dari promo dimulai. Nah gitu, nanti tinggal masukin nominal diskonnya berapa, misal mau masukin nominal diskon 15%, jadi per produk itu nanti semuanya diskon 15% gitu. Nah, ini karena nggak ada produk, aku back aja ya. Nah gitu aja sih dari aku. Kalau voucher ikuti toko ini malah yang lebih mudah lagi. Nah ini tinggal pilih sama kayak yang tadi, tinggal masukin, jangan lupa masukin nama promo, misalnya promo ikuti ini. Nah promo berakhirnya jangan lupa diatur juga. Nah, ini ada diskon, nominal diskon, diskon persentase, atau cashback coin. Nah, misal aku mau ke lebih menarik itu ke diskon persentase, kayak persentasenya itu bisa dibikin 80% gitu. Tapi atur maksimumnya terserah, mau diatur 1.000, mau diatur berapa, 5.000 juga boleh. Nah, ini jumlah vouchernya jangan lupa ditentukan juga. Sama minimal belanja. Nah, misalnya minimal belanjanya diatur jadi 50.000. Kuota pemakaiannya misalnya 800. Nah, gini. Jadi waktu kakak-kakak ini udah bikin ini, dan ini kan masih akan datang. Kalau waktu berjalan, nanti bisa pengikutnya kakak langsung dapat vouchernya dan kakak bisa dapat follower baru, gitu deh. Nah, berikut merupakan tutorial dari saya. Sekarang saya akan kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Mbak Ranti atas tutorialnya. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali ya, ternyata banyak sekali fitur-fitur yang ada pada aplikasi Shopee ini. Dari diskon, tambah produk dan sebagainya ya, bisa dicek juga mengenai saldo penjualan, penghasilan saya, bahkan jasa kirimnya pun juga dapat diatur ya, mana yang terdekat dari rumah gitu. Nah itu tadi merupakan tutorial ya, bagaimana cara kita memanfaatkan aplikasi jual beli online yakni Shopee untuk pemasaran digital. Tadi nama tokonya Mbak Ranti apa tadi namanya? Namanya username-nya cilo.skin. Cilo.skin. Ya, cilo.skin ya, nggak tahu dot ya. Bukan dot lagi. Cilo.skin. Oke. Nanti apa aja yang dijual di tokonya Mbak Ranti? Banyak sih, terutama di bidang itu kayak kecantikan gitu, kayak masker, organik, toner, serum, parfum gitu, banyak banget. Berarti beraneka ragam mengenai produk-produk kecantikan gitu ya. Ini mungkin cocok buat remaja-remaja, putri atau ibu-ibu yang pengen tampil lebih glowing gitu, tampil lebih cantik di depan pacarnya atau suaminya gitu ya. Bisa kunjungi tokonya Mbak Ranti ini. Nanti link Shopee-nya ya nanti link Shopee-nya akan saya sertakan di akhir video. Iya, nanti buat kakak-kakak atau ibu-ibu yang lagi
nyimak video ini, bilang aja nanti DM ke atau chat ke Shopee-ku, Cilo.skin itu, nanti aku kasih voucher gitu. Ditawarkan voucher nih. Berarti banyak keuntungan yang didapat ya dari tokonya Mbak Ranti. Lebih baik berbagi sih. Ya, lebih baik berbagi. Keren sekali ya. Terima kasih Mbak Ranti atas waktunya ya. Mungkin sekian Ya. untuk video kali ini mengenai pemasaran UMKM Go Digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.